Dan mungkin teman-teman juga geleng-geleng kepala gitu loh. Ternyata uang donasi Agus yang masuk ke yayasan itu totalnya itu adalah 94 juta, gengs, gitu. Kalau memang donasi Agus yang masuk ke yayasan itu totalnya 94 juta, kenapa yang diberikan ke Agus hanya 27-an juta gitu loh, atau berapa gitu? Koreksi kalau salah. Katanya 100% diberikan ke Agus. Lah ini ada temuan pengakuan dari bendahara yayasan, totalnya itu ada 94 juta yang masih atas nama donasi Agus gitu. Sisanya kemana? Yang jadi pertanyaan kita. Bahwa berdasarkan perhitungan secara keseluruhan, data transaksi keuangan mulai 12 hingga 7 Oktober, seharusnya dana donasi untuk Agus Salim terkumpul di rekening yayasan adalah 94.554.966 rupiah. Kan untuk audit uangnya si Sugus aja yang sebesar 1,3, bukan menyeluruh. Sedangkan si Gerong itu sampai minta mutasi ya, sampai minta mutasi ke bank, itu kita ada buktinya. Dia dari minta 2022 sampai 2025 dia mutasi itu. Nah, tadi malam yang dibahas itu terkait cuman masalah duit 90 juta ya. Kenapa nggak nemu ya yang lain ya? Kalau saya cuma menyampaikan itu, nggak nemu yang lain. Yang dimasalahin cuma yang 90 juta itu. Nah, kalau untuk 90 juta nanti kita tunjukin buktinya pada saat kita preskon ya. Kita tunjukin bukti dan fakta semuanya beserta chat-chatnya Ibu P waktu pengurusan notaris yang katanya tanda tangannya dipalsukan si A ini. Saya buktiin semuanya ya. Hukum tabur tuai itu ada gitu. Jangan mentang-mentang follower Anda banyak, gampang banget ya untuk memutarbalikan fakta gitu. Membuat masyarakat itu ya mungkin banyak percaya gitu. Dan orang-orang seperti bendahara yayasan Mas Gary itu ya ketutup sama pengakuan kebenaran Anda itu gitu. Yang padahal nggak semuanya benar gitu. Kalau memang pengakuan dari bendahara yayasan dan temuan-temuan selama audit, gue udah pastikan makan duit haram tuh ya, Nyonya Yayasan. Gue selama lihat video ini, gue geleng-geleng kepala, gengs. Serius. Inilah yang namanya eksploitasi orang buta, gengs ya. Gue bukan membela Agus gitu. Kalau memang benar yang dikatakan oleh bendahara ada penyelewengan tersebut, terus sebenarnya uang donasi Agus itu yang masuk ke yayasan 94 juta, itu gue udah pastikan kezaliman ya. Gue bisa pastikan itu pemakan duit haram ya, pemakan uang donasi. Jadi bukan hanya Wawa guys pemakan uang donasi, tapi kalau ini terbukti Ibu NP juga pemakan uang donasi. Aneh aja sih kenapa ketika Agus mendapatkan uang sebesar itu, ibu yayasan itu begitu sensi gitu ya, dengan kesalahan-kesalahan yang memang bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan, secara mediasi internal gitu ya kan. Dari beliau sendiri yang memang tidak mau uang itu, maaf ini bahasa beliau ya, saya quote and quote ya, tidak mau 1 sen pun uang itu diberikan ke si buta, gitu. Dan yang akhirnya kita ya sudah. Pokoknya mau gimana pun uang donasi itu nggak boleh dikasih ke Agus gitu, sepeser pun. Kalau gue di posisi netral nih, jahat banget gak sih? Padahal dari Densu juga sudah memberikan solusi gitu, 50-50 untuk Agus separuh, ya untuk ke NTT separuh gitu. Tapi Ibu NP tetap kekeh, uang itu full dikasih ke NTT. Halo guys, kembali lagi bareng gue Kata-Kata Tutus. Gimana kabar kalian? Seperti biasa guys, di pembahasan video kali ini kita akan membahas hal-hal menarik yang pastinya harus dibahas di sini. Oke, nggak perlu panjang lebar, kita langsung aja ke pembahasannya. Beberapa hari nggak ngonten dan nggak ngikutin sosial media, ternyata banyak banget case-case yang bermunculan, mulai dari kasus korupsi Pertamina dan masih banyak lainnya, gengs. Tapi yang bikin gue geleng-geleng kepala, sampai sekarang permasalahan uang donasi itu belum selesai, gengs. Masih muter di situ-situ aja gitu. Apa gue masih membahas persoalan cash uang donasi ini, guys, karena gue dari awal juga ngikutin permasalahan ini ya. Jadi kita juga harus tetap ngawal gimana ending dari permasalahan ini. Jangan sampai orang-orang yang membuat kekisruhan ini yang
memang salah ya kan, terus lolos gitu aja, nggak bisa guys ya. Nah baru-baru ini guys, bendara yayasan, Mas Gary dan pengawas yayasan itu muncul ke publik dan memberikan klarifikasi dan sekaligus melaporkan Ibu NP guys ke polisi ya atas dugaan-dugaan penyalahgunaan uang donasi dan juga penyalahgunaan surat kuasa ya kan, atau pemalsuan surat kuasa ya. Setelah gue lihat videonya, gue benar-benar geleng-geleng kepala gengs ya. Nah di sini Mas Gary tuh bercerita, selama yayasan diaudit itu kan masih berproses nih ya, ada temuan-temuan yang ya bisa diduga uang donasi Agus gitu loh yang disalahgunakan gitu. Ya, ternyata setelah bendahara yayasan buka suara, jelas semua ya. Dan mungkin teman-teman juga geleng-geleng kepala gitu loh. Ternyata uang donasi Agus yang masuk ke yayasan itu totalnya itu adalah 94 juta, gengs, gitu. Kalau memang donasi Agus yang masuk ke yayasan itu totalnya 94 juta, kenapa yang diberikan ke Agus hanya 27-an juta gitu loh, atau berapa gitu? Koreksi kalau salah. Katanya 100% diberikan ke Agus. Lah ini ada temuan pengakuan dari bendahara yayasan, totalnya itu ada 94 juta yang masih atas nama donasi Agus gitu. Sisanya kemana? Yang jadi pertanyaan kita. Nah untuk membuktikan, maka dari itu bendahara yayasan ini melaporkan Ibu NP ke polisi, gengs. Ya, untuk diuji gitu loh ya. Uang 94 juta itu nggak berhenti di yayasan aja guys. Jadi bendahara yayasan juga menjelaskan uang tersebut dikeluarkan dengan keterangan keperluan untuk Agus gitu. Dan ada juga keterangan untuk pembelian mobil operasional yayasan gitu. Tapi sampai sekarang mobilnya tidak ada. Dan justru malah adanya pembelian mobil atas nama pribadi gitu loh. Ya yang videonya sudah beredar yang dengan gimmick bongkar celengan segala macam itu ya kan. Ya gimana menurut kalian ya? Kita tunggu saja klarifikasinya dari Ibu NP ya, untuk menanggapi gimana sih uang 94 juta itu. Apakah benar totalnya segitu? Karena gini gengs, ini kan yang ngomong bendahara yayasan gitu loh. Orang yang tahu benar keuangan yayasan gitu loh. Masuknya dari mana, untuk siapa, perginya ke siapa gitu loh. Dan bendahara yayasan juga mengaku gitu loh, ada mengeluarkan uang 90 jutaan ya, dikirim ke rekening pribadi, habis itu ditransfer lagi ke rekening sekretaris, habis itu nggak tahu gitu ya. Itu totalnya 90 jutaan gitu. Ya dengan keterangan keperluan untuk Agus gitu kan. Yang dikasih ke Agus itu berapa? Kita semua juga udah tahu ya. Yang dikasih ke Agus itu cuma berapa juta gitu loh. Karena di total-total dari rekening Agus dan rekening yayasan itu kan cuma 35 juta ya. Ini nggak ada alasan lagi. Kalau memang yang masuk ke yayasan untuk donasi Agus itu 94 juta ya, ini harus terang benderang gitu loh. Nggak ada alasan untuk ini, untuk itu, segala macam, untuk operasional, nggak ada. Si Ibu NP sendiri yang mengatakan 100% dikasihkan ke Agus gitu loh. Gimana menurut kalian gengs? Oke, kita lanjut ke videonya ya. Kita langsung aja. Dari sini, dari kronologi terlihat dengan jelas bahwa Agus Salim hanya menerima uang senilai 27.546.500 rupiah, yang dimana 23 jutanya sesuai dengan video yang ada di YouTube mantan ketua yayasan tanggal 8 September 2024, 1 juta rupiah pada tanggal 13 Oktober 2024, 3.546.500 pada tanggal 19 Oktober 2024. Lalu bahwa berdasarkan perhitungan secara keseluruhan data transaksi keuangan mulai 12 hingga 7 Oktober, seharusnya dana donasi untuk Agus Salim terkumpul di rekening yayasan adalah 94.554.966 rupiah. Harusnya total donasi Agus di yayasan itu 94 juta sekian-sekian lah ya. Ini buktinya loh gengs. Ini faktanya yang berbicara. Bendahara yayasan yang tahu semuanya tentang keuangan yayasan gitu. Ini bukan dari Gary ataupun siapa yang bicara. Ini pengakuan dan bukti-bukti dari bendahara yayasan gitu. Buat kalian pendukung Nyonya Yayasan ini, apa kalian masih nggak percaya gitu? Nah baru-baru ini kan kita lihat si FA dan Agus ini kan ada bau-bau mereka akan bergabung nih ya. Ketika mendengar video seperti ini, apakah si FA semakin marah atau seperti apa gitu? Karena sekarang si FA ini lagi marah banget sama Densu ya, mungkin ya responnya biasa aja gitu ketika mendengar ternyata uang donasi Agus itu 90 jutaan. Wow, harusnya kaget dong.
Tapi kalau tanggapannya si Eva biasa aja, ya berarti dia memang nggak peduli gitu loh. Cuman mementingkan dirinya sendiri gitu loh, ya kan. Kalau responnya biasa aja gitu. Kalau dia responnya marah ke Ibu NP, itu gua acungin jempol gitu ya kan. Karena apa? Karena Agus dipermainkan gitu. Dieksploitasi. Inilah yang namanya eksploitasi orang buta, gengs ya. Gua bukan membela Agus gitu. Kita lanjut ya. Bahwa dari rangkuman total keseluruhan terhitung pada bulan September dan Oktober adanya pengiriman uang dari yayasan yang dikeluarkan atau ditransferkan ke rekening klien saya atas perintah mantan ketua yayasan, yang mana transaksi yang dimaksud adalah keterangan untuk saudara M. Agus Salim Ya. adalah sebesar Rp90.046.500. Nah, Tuh. dari latar belakang tadi, dari tanggal-tanggal Jadi, tadi, nah di sini jelas, bendahara waktu itu mengeluarkan uang 90 juta sekian-sekian itu keterangannya untuk keperluan Agus gitu ya. Tapi yang kita lihat, yang diserahkan ke Agus itu hanya 20-an juta, 27-an juta gitu. Jadi bukan omong kosong ini, geng. Ini faktanya yang bicara gitu. nah, dari latar belakang tadi, dari tanggal-tanggal tadi, ada beberapa dugaan yang janggal dari pengeluaran yayasan yang akan disampaikan oleh klien saya yang bernama Erik yang akan diberikan di konferensi pers terpisah. Nah, lalu saya lanjutkan dengan bukti dengan dugaan kuat yang sampai membuat klien saya ini mau melaporkan mantan ketua yayasan tersebut ke pihak berwajib adalah pada tanggal 21 Desember 2024 adanya pengiriman uang dari rekening yayasan yang besar. Dan menurut klien saya ini tidak ada pengeluaran sebesar itu sebelumnya. Pengeluaran itu dengan keterangan, jadi petunjuknya jelas ya. Pembelian mobil operasional yayasan. Pembelian mobil operasional. Dan dari rekening klien saya ditransferkan ke rekening milik inisial NES. Ya, jadi dari uang yayasan sudah memberikan katanya untuk operasional, lalu klien saya mengirimkan uang ke seseorang bernama NES. Perlu dipertegas bahwa sampai saat ini klien saya memutuskan untuk kalau sampai saat ini tidak ada satu mobil atau kendaraan pun atas nama yayasan, betul ya? Iya, sampai sekarang belum ada mobil yayasan itu. Informasi yang didapat dari Bapak Giri, uang tersebut juga dipergunakan untuk hal-hal lain. Ya. Dari Jadi sini, ya, dari kronologi nah di sini patut diduga uang itu disalahgunakan ya untuk hal-hal lain ya, untuk keperluan pribadi ya. Mungkin untuk keperluan pembelian mobil pribadi ya kan, yang selama ini kita lihat ya kan. Itu kan masih dalam waktu yang berdekatan gitu ya. Setelah donasi Agus, ya nggak berapa lama beli mobil pribadi ya. Ya mungkin harga mobil itu sekitar ya 300-an lebih ya, 300-an juta lebih gitu. Dan dengan gimmick bongkar celengan anak-anak gitu ya. Halo, gimana menurut kalian, guys? Dan mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya-tanya gitu loh. Kok orang terdekat Ibu NP ini justru malah melaporkan nyonya yayasan gitu loh. Kenapa gitu? Jadi di sini bendahara yayasan juga mengaku karena ya pasti ada konflik ya kan. Kenapa si bendahara yayasan ini melaporkan Ibu NP ya? Karena ada dugaan-dugaan penyelewengan tersebut, gengs ya. Dan juga bendahara yayasan ini ngerasa kayak diancam-ancam gitu ya, karena tunggu aja ya ada laporan polisi gitu. Maksudnya ada ancaman, ada kata-kata seperti itu ke si bendahara yayasan setelah memberikan mutasi rekening kepada Mas Gary gitu. Ya, baru-baru ini untuk diaudit. Nah, itu. Kenapa bisa panik banget gitu loh, ya kan? Kenapa sepanik itu? Kenapa 2 hari ini gue melihat si nyonya yayasan ini juga bolak-balik ke LPSK minta bantuan perlindungan hukum ya, secara fisik ataupun ya bantuan psikologis ya. Karena dirinya merasa difitnah sana sini gitu. Nah, jadi janganlah memutarbalikkan fakta gitu loh. Kalau faktanya sudah bicara, udah klarifikasi saja gitu loh. Jangan memutarbalikkan fakta, jangan memfitnah-fitnah balik gitu. Hukum tabur tuai itu ada gitu loh. Jangan mentang-mentang follower Anda banyak, gampang banget ya untuk memutarbalikkan fakta gitu loh. Membuat masyarakat itu ya
mungkin banyak percaya gitu. Dan orang-orang seperti bendahara yayasan Mas Gary itu ya ketutup sama pengakuan kebenaran Anda itu gitu. Yang padahal nggak semuanya benar gitu. Kalau memang pengakuan dari bendahara yayasan dan temuan-temuan selama audit, gue udah pastikan makan duit haram tuh ya, Nyonya Yayasan. Gue selama lihat video ini, gue geleng-geleng kepala, gengs. Serius. Dan ada lagi nih, pengawas yayasan juga akan melaporkan Ibu NP ya, gengs. Karena dugaannya memalsukan surat kuasa ya, tanda tangan si pengawas yayasan ini, gengs. Jadi salah satu pengawas yayasan ini merasa tidak pernah tanda tangan surat kuasa yang ditunjukkan oleh kuasa hukum Ibu NP. Jadi salah satu pengawas tidak merasa ikut tanda tangan surat kuasa itu. Jadi sekarang salah satu pengawas yayasan itu melaporkan Ibu NP ya untuk membuktikan, untuk menguji gitu. Dari mana dapat tanda tangan salah satu pengawas yayasan itu yang sebenarnya tidak pernah tanda tangan gitu. Yang seperti gue ceritakan kemarin, gengs ya. Takutnya polanya itu seperti yang teman gue jalanin waktu itu ya. Jadi salah satu anggota yayasan itu disuruh tanda tangan ke kertas kosong gitu loh. Setelah itu dipindahkan ke surat gitu. Ya, apakah seperti itu polanya kita nggak tahu juga. Tapi dari sini kita dikuatkan oleh bukti-buktinya. Kemungkinan bisa saja gitu loh, ya kan? Gimana caranya salah satu anggota yayasan ini yang tidak merasa ikut tanda tangan kok tanda tangannya ada di situ gitu loh. Dan ini juga harus diklarifikasi gitu. Dan di sini Mas Gary juga bukan hanya omon-omon saja gitu loh. Jadi untuk membuktikan kebenarannya ya dengan melaporkan Ibu NP gitu loh. Tidak seperti Ibu NP yang cuman dia ngomong, wah tidak seperti ini, ya inilah yang sebenarnya gini tapi tidak ada tindakan gitu loh. Pembuktiannya tidak ada. Cuman omon-omon doang. Ya, kalau memang mau membuktikan, kalau memang benar, kalau memang Mas Gary salah, laporkan gitu. Ya, justru sekarang malah Mas Gary yang melaporkan Ibu NP gitu. Karena di sini Mas Gary sifatnya untuk menguji gitu kebenaran penyelewengan tersebut ya, dugaan penyelewengan gitu. Kalau gue sih yakin ya, siapa yang berniat buruk ya itu akan menerima ganjarannya gitu. Kalau gue melihat secara netral ya, gue melihat Ibu NP atau Nyonya Yayasan ini telah berbuat kezaliman terhadap si Agus ya. Ini gue bukan membela Agus, tapi gue memposisikan gue di tengah nih ya. Ini gue melihat Ibu Yayasan telah menzalimi orang buta gitu. Kalau memang benar yang dikatakan oleh bendahara ada penyelewengan tersebut, terus sebenarnya uang donasi Agus itu yang masuk ke yayasan 94 juta, itu gue udah pastikan kezaliman ya. Gue bisa pastikan itu pemakan duit haram ya, pemakan uang donasi. Jadi bukan hanya Wawa guys, pemakan uang donasi. Tapi kalau ini terbukti, Ibu NP juga pemakan uang donasi. Aneh aja sih, kenapa ketika Agus mendapatkan uang sebesar itu, Ibu Yayasan itu begitu sensi gitu ya, dengan kesalahan-kesalahan yang memang bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan, secara mediasi internal gitu ya kan. Kalau gue berpikir liar sih ya, mungkin Ibu NP ini nggak rela uang sebesar itu harusnya dikelola dulu di yayasan, bisa dimainkan dulu ya kan. Habis itu dikasihkan ke Agus ya, mungkin Agus paling cukup lah 100-200 juta gitu kan. Karena uang 94 juta aja nggak tahu rimbanya kemana gitu, nggak ada kabar gitu. Yang kita dapetin kabarnya cuman 27 juta saja yang dikasihkan ke Agus gitu. Pusing. Oke, kita lihat sekarang ini dari pengakuan Mas Gary. Dan terbukti saat di audit itu juga pola yayasan 1 tahun ke belakang, bahkan sejak berdiri itu polanya seperti itu. Duit dari rekening yayasan ke rekening bendahara, baru bendahara sebar. Tuh. Gitu. Itu jadi bukan suatu hal yang baru memang. Sudah lama itu berarti ya? Sudah berjalan seperti itu gitu. Memang polanya seperti itu. Pada hari itu bendahara melakukan seperti itu, dijadikan masalah. Iya. Gitu. Kenapa ketika Mas Gary melakukan pola yang sama seperti sebelum-sebelumnya kok dipermasalahkan gitu loh? Malah digunjingin sama emak-emak ngerumpi ya kan. Padahal yayasan sudah melakukan hal itu lama, gengs. Kalau menurut undang-undang yayasan itu adalah udah kesalahan ya sebenarnya gitu. Tapi itu dipakai gitu loh, SOP yayasan. Tapi ketika Mas Gary menggunakan SOP itu dipermasalahkan, gengs. Ya memang
Ya karena memang sudah berubah pikiran ya guys ketika Mas Gary pergi ke NTT Itu yang itulah. jadi poin. Dan yang kedua gini, kan kita juga bisa lihat di podcast Curbang, Ibu NT sudah menyatakan setuju, gitu kan? Semua publik sudah bisa melihatnya. Bahkan sebelum podcast kita ada beberapa kali meeting yang memang dihadiri oleh saya pada saat itu perwakilan yayasan, Ibu NT maupun kuasa hukumnya, ada Bang Densu dan istrinya, ada Bang Pablo, Kak Dodi, ya kan, sebagai PH donatur. Di situ semua kita sudah sepakat untuk mengikuti kemauan Ibu NT untuk menyalurkan polemik donasi ini ke NTT. Gitu. Karena memang dari beliau sendiri yang memang tidak mau uang itu, maaf ini bahasa beliau ya, saya quote and quote ya, tidak mau 1 sen pun uang itu diberikan ke si buta. Gitu. Dan yang akhirnya kita ya sudah. Tidak mau 1 sen pun uang donasi itu masuk ke si buta. Itu bahasa Ibu Peri ya yang diterjemahkan oleh Mas Gary ya. Pokoknya mau gimana pun uang donasi itu nggak boleh dikasih ke Agus gitu, sepeser pun. Kalau gue di posisi netral nih, jihad banget gak sih? Siapa yang jihad sebenarnya? Padahal dari Densu juga sudah memberikan solusi gitu, 50-50 untuk Agus separuh, ya untuk ke NTT separuh gitu. Tapi Ibu NP tetap kekeh, uang itu full dikasih ke NTT. Jadi kenapa ketika Mas Gary dan Densu ke NTT itu dipermasalahkan? Apakah itu bukan salah satu bentuk mencelakai mereka gitu, ya, menjebloskan mereka ke dalam jurang gitu, ya? Padahal yang punya inisiasi ke NTT itu padahal Ibu NP sendiri gitu. Ini bukan kemauan Bang Densu juga. Itu karena atas permintaan dari Ibu NP sendiri. Yaitu seperti yang saya katakan tadi gitu. Dari FA juga memberikan tawaran gitu. Udahlah separuh aja dikasih ke Agus gitu. Sebenarnya semua itu bukan kemauan Bang Densu untuk uang itu dialihkan ke NTT, karena memang udah kesepakatan awal dan itu nggak bisa ditarik lagi gitu. Kok sekarang jadi begini gitu loh. Cobalah kalian berpikir secara logika gitu. Siapa pemain sebenarnya gitu? Ini gila sih ya. Semuanya apa? Bahkan waktu itu Bang Densu sudah menawarkan, ini ada tawaran dari FA, beliau mau kalau uang ini dibagi 2, 50-50, tapi kita sampaikan lagi ke BNP tidak mau, tetap mau uang itu ke NTT. Tuh. Akhirnya kita meeting segala macam semua, kita pikirin oke, kalau ke NTT seperti apa kondisinya. Bahkan di situ juga ada satu persoalan yang saya ingat ya, kita tuh belum jadi berangkat gitu kan. Kenapa? Karena ada pembahasan kalau nanti Agus ingin berobat, siapa yang mau bayar? Dan akhirnya di situ mulai itu dari situ ya kan. Sudahlah, kalau memang misalkan Agus mau berobat, Bang Densu yang cover. Sejak saat itulah kita langsung bergulir, ganti ketua langsung berjalan. Dan ketika kita di NTT kita dipermasalahkan, di situlah kita bingung. Dan disitulah semua awal masalahnya kan. Dari situlah saya mulai dituduh-tuduh segala macam gitu. Untuk apa saya juga nggak tahu. Maka dari itu ketika saya dituduh saya akan klarifikasi, akan saya buktikan gitu kan. Apapun yang dituduh akan saya buktikan bahwa itu tidak benar, termasuk saya dituduh gelapkan 100 juta segala macam ya kan. Padahal saya juga udah bilang itu untuk payment dan itu langsung gitu kan. Ada tuduhan itu. Ada gitu, dan kita ada bukti paymentnya gitu kan. Silakan aja kalau mau diuji ya silakan aja lempeng gitu. Yang kedua, bermunculan lagi tuduhan bahwa waktu mediasi sebelumnya di podcast Curbang ada uang 35 juta ya. Nah 35 juta ya memang betul saya ngambil promo Bang Densu sama Bung Dus sama Om Brian Praneda pada saat itu kita ambil. Itu setelah itu kita bawa ke Kokas, kita kasih tuh ke Bu NP, ada pacarnya di situ Mas Oscar, ada di Om Brian, dia terima duitnya. Terus sekarang dia bikin framing lagi, saya apalah segala macam uang 35 juta itu. Banyaklah hal-hal yang memang kecewa kan. Tapi gini, diputar balikan fakta gitu. Yang Mas Gary dituduh
yang ngambil uang 35 juta dari Denso itu siapa gitu loh. Seolah-olah Mas Gary yang ngambil gitu loh. Padahal uang itu dikasihkan ke Ibu NP. Nah, ketika sudah diklarifikasi seperti itu, dimunculin tuh apa kayak uang itu habis untuk ini. Aduh, pinter banget ya. Manipulatif. Itu bukan cuma beliau, kita juga punya nama baik. Betul. Ya kan, kita juga punya keluarga. Betul. Dan yang paling penting kita juga punya masa depan. Apa yang mau kita lakukan ke depan kalau kita di framing sedemikian jahatnya seperti itu? Maka dari itu kita buktikan, kita uji sekalian. Dan ini pun juga yang saya mau coba sekalian bilang juga ini ya, proses audit ya. Dalam proses audit juga gini. Yang menariknya kita dalam proses itu sepanjang tahun 2024 itu kan Bu NP sering bilang kalau beliau yang menghidupi yayasan. Iya, yang ngomong gitu ya. Ya, selalu ngomong gitu kan. Kalau kita Ternyata lihat data, itu ada sebesar 549 juta uang donasi yang masuk. Wow. Lalu gimana? Gitu. Nah, di situ yang saya kejar bendahara. Ini pertanggungjawabannya seperti apa? Ternyata uangnya itu banyak. Di luar 1,3 M itu. Oh, masih ada lagi. Iya, jadi total ada 1,8 perputaran di situ. Ya kan? Wah. Sepanjang tahun anggaran. Lalu pengeluarannya adalah sebesar hanya sekitar 200-an yang memang untuk donasi ya, Bu. Yang 150 belum bisa divalidasi. Iya. Kemudian ada yang 93 untuk membeli kendaraan. Yang akhirnya Yang itu ya, jadi dasar kuat kita tadi ketika itu. ditanyakan oleh pihak auditor, lampirkan bukti kepemilikan kendaraan, kita tidak bisa melampirkan. Itu yang menjadi dugaan kuat kita. Iya, dan itu yang menjadi dasar saya untuk menguji, gitu kan, apakah itu satu tindak pidana atau bukan. Gitu. Ya. Kalau saya diamkan, khawatir saya akan disangkakan untuk menutupi apa segala macam. Iya, benar. Saya uji. Lihat nanti. Oke, akhirnya sekarang Ibu NP dilaporkan oleh Mas Gary, dilaporkan oleh bandara, dilaporkan oleh pengawas yayasan. Setelah ini dilaporkan oleh siapa? Gitu. Jadi kalau udah kayak gini, teman-teman pendukung Ibu NP juga jangan koar-koar doang ya. Jadi ketika Ibu NP melaporkan orang-orang, melaporkan ya siapapun yang dia mau laporkan dengan senang hati gitu. Nah, ketika Ibu NP dilaporkan oleh Mas Gary, bendara yayasan, pengawas yayasan dan lain-lain, itu ngerasa dikeroyok terus, wah yang dilawan perempuan gini. Shit lah. Ya itulah. Kalau gue sih yakin setelah ini ada klarifikasi, ular berbisa. Oke. Karena Ibu NP juga nggak bisa melihat seperti ini. Karena Ibu NP juga nggak akan bisa melihat video seperti ini ya. Ular akan bermain. Oke? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Gimana menurut kalian guys? Terus buat teman-teman yang udah mampir jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.